Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lalu apa mukjizat Nabi Ismail alaihissalam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa mukjizat Nabi Ismail yang wajib diteladani oleh umat Rasulullah. Sejarah dan kisah Nabi tentu tidak lepas dari mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bermacam mukjizat kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk membuktikan kekuasaannya sekaligus kebenaran utusannya. Salah satu mukjizat Allah untuk Nabi Ibrahim adalah tubuhnya tidak terbakar saat dilempar ke kobaran api oleh Raja Namrud. Mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan, mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia hingga kiamat. Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim. Dari keturunannya, Nabi terakhir Rasulullah SAW lahir sekaligus penutup risalah kenabian. Lalu apa mukjizat Nabi Ismail alaihissalam? Yang pertama yaitu mata air Zam-Zam. Kisah munculnya air Zam-Zam bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa istrinya Siti Hajar dan anak sematawayangnya Nabi Ismail alaihissalam di lembah gersang Hijaz atau sekarang Mekah. Tak lama di sana Nabi Ibrahim dapat perintah lagi dari Allah untuk kembali ke Syam, melanjutkan dakwahnya. Sementara di lembah Hijaz belum ada penduduk saat itu. Nabi Ismail yang masih bayi kehausan di tengah terik matahari karena persediaan air mereka habis. Siti Hajar panik, ia terus berlari di antara bukit Safa dan Marwah hingga 7 kali mencari sumber air. Lalu kemudian ia mendengar ada suara yang berasal dari tempat Nabi Ismail dibaringkan di atas tanah. Siti Hajar kaget melihat ada air yang muncul di tanah yang bergeser-geser dengan tumit Nabi Ismail. Riwayat lain menyebutkan saat itu malaikat Jibril ikut membantu menggali dengan sayapnya hingga air keluar memancar di tengah lembah yang tandus. Akhirnya Siti Hajar dapat minum air dan menyusui Ismail kembali. Air yang keluar itulah Zam-Zam, tidak pernah kering sampai sekarang. Ini diakui sebagai air terbaik di muka bumi. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadanya, "Janganlah kamu takut ditelantarkan karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Yang kedua adalah perintah untuk berkurban. Suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Setelah bangun, Nabi Ibrahim mendatangi anaknya yang mengungkapkan tentang mimpinya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu?" Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 102. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke Mina, lalu ia taruh kain di atas muka anaknya agar ia tidak melihat muka anaknya yang dapat membuatnya terharu. Sedangkan Nabi Ismail tetap siap menerima keputusan Allah. Ketika Nabi Ibrahim sudah pasrah kepada Allah dengan meletakkan pisau di leher Ismail bersiap menyembelihnya, tiba-tiba keduanya mendengar seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 104-106. Tidak lama setelah ada seruan itu, Nabi Ibrahim melihat malaikat Jibril dengan membawa suatu binatang yang sangat besar. Maka Nabi Ibrahim mengambilnya dan menyembelihnya sebagai ganti dari Ismail. Peristiwa ini kemudian menjadi hukum dalam Islam, yakni perintah berkurban. Yang ketiga adalah membangun Ka'bah. Setelah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim datang kepadanya lalu berkata, "Wahai Ismail, Allah memerintahkanku dengan suatu perintah." Dan Ismail pun berkata, "Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu." Ibrahim berkata lagi, "Apakah kamu akan membantuku?" "Ya, aku akan membantumu. Allah memerintahkan aku agar membangun rumah di tempat ini," kata Ibrahim.
Ismail bekerja mengangkut batu-batu sedangkan Nabi Ibrahim yang menyusunnya. Di tempat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah Ka'bah, hingga ketika bangunan sudah tinggi, Nabi Ismail datang membawa batu itu lalu meletakkannya untuk Nabi Ibrahim agar bisa naik di atasnya sementara Nabi Ismail memberikan batu-batu. Keduanya bekerja sambil mengucapkan kalimat doa. Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Keduanya terus saja membangun hingga mengelilingi Baitullah dan keduanya terus membaca doa tersebut. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, maka keduanya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127-128. Itulah kisah menarik dari mukjizat Nabi Ismail yang buktinya masih ada sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan komen di bawah kebesaran nabi-nabi kita. Jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.